Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farida dengan NIM 060107200013 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama yakni pengertian munasabah. Munasabah secara bahasa berarti al-mushkalah dan al-muqarabah, yaitu saling menyerupai dan saling mendekati. Sedangkan menurut istilah, munasabah berarti adanya keserupaan atau kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan satu sama lain. Selanjutnya tentang macam-macam munasabah. Macam-macam munasabah dibagi menjadi 8. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya, misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 6 disebutkan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Lalu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al-Quran, sebagaimana disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, munasabah antar nama surat dengan isi atau tujuan surat. Nama-nama surat biasanya diambil dari suatu masalah pokok di dalam satu surat. Misalnya surat An-Nisa yang artinya perempuan, karena di dalamnya banyak menceritakan tentang perempuan. Kemudian surat Al-Baqarah yang artinya lembu betina. Pada ayat 67 sampai 71, ayat tersebut mengandung inti pembicaraan tentang kekuasaan Tuhan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dengan perkataan lain, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan pada hari kemudian. Yang ketiga, yakni munasabah antar fawatih al-suwar, atau ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surat. Hubungan fawatih al-suwar dengan isinya surat bisa dilacak dari jumlah huruf-huruf yang dijadikan sebagai fawatih al-suwar. Misalnya jumlah huruf alif, lam, dan mim pada surat yang dimulai dengan alif lam mim. Semuanya dapat habis dibagi 19. Contoh huruf qaf merupakan pembuka surat ke-50, ditemukan terulang 57 kali. Huruf nun merupakan pembuka surat Al-Qalam 133, ya dan sin pada surat Yasin 285. Kemudian yang keempat, munasabah antar ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun yang diawali dengan qad aflahal mu'minun. Kemudian di akhir surat ini ditemukan kalimat innahu la yuflihul kafirun. Yang kelima, munasabah antar satu ayat dengan ayat lain dalam satu surat. Misalnya kata muttaqin di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan pada ayat berikutnya mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang keenam, munasabah antar kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu sifat Allah dijelaskan pada kalimat berikutnya, Rabbil alamin, yang artinya Tuhan semesta alam. Yang ketujuh, munasabah antar faswilah dengan isi ayat. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim. Waraddallahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, lalu ditutup dengan dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Yang terakhir, munasabah antar penutup surat dengan awal surat berikutnya. Misalnya di akhir surat Al-Waqiah yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu berikutnya yakni surat Al-Hadid ayat 1, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard
wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya tentang kedudukan munasabah dalam tafsir dan hubungannya dengan asbabun nuzul. Untuk mengetahui kedudukan munasabah dan tafsir dalam hubungannya dengan asbabun nuzul, perlu kita membedakan dua ilmu tersebut. Perbedaan antara ilmu munasabah dan asbabun nuzul adalah: yang pertama, mengkaji hubungan-hubungan teks dalam bentuknya yang akhir dan final. Sementara yang kedua, mengkaji hubungan-hubungan teks dengan kondisi eksternal. Dari sini, kita dapat memahami mengapa ulama kuno berpendapat bahwa ilmu asbabun nuzul adalah ilmu historis, sementara ilmu munasabah adalah ilmu stilistika, dengan pengertian bahwa itu memberikan perhatian pada bentuk-bentuk keterkaitan antara ayat-ayat dan surat-surat. Kalau asbabun nuzul mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemahaman makna dan tafsir suatu ayat, maka pemahaman terhadap munasabah atau hubungan antar surat dan ayat tidak kalah pentingnya dalam upaya penafsiran ayat secara sempurna, maupun memperoleh wacana baru yang luas dan padat. Ilmu ini juga berperan mengganti ilmu asbabun nuzul apabila kita tidak dapat mengetahui adanya relevansi ayat dengan ayat lainnya. Selanjutnya, faidah ilmu munasabah. Dalam memahami Al-Quran, ilmu munasabah sangatlah berperan penting, yakni mempermudah dalam menafsirkan atau memahami Al-Quran dengan tepat, akurat, baik mengambil hukum maupun penjelasan. Al-Quran terlihat terpisah baik secara proses penurunannya maupun temanya. Namun, pada dasarnya, satu ayat ataupun satu surat dengan yang lain memiliki keterkaitan serta menguatkan satu sama lain bagaikan sebuah bangunan. Dari sisi balaghah, Al-Quran merupakan korelasi keindahan sangat luar biasa yang dapat kita rasakan, memperkuat keyakinan atas mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana penafsiran yang dipelajari melalui ilmu munasabah. Selain itu, ilmu munasabah dapat menuntun ke arah jalan kebenaran hidup atau tuntunan hidup sesuai dengan penafsiran isi Al-Quran. Dalam dunia pendidikan, munasabah digunakan sebagai pengembangan potensi peserta didik, yakni yang berfokus pada seni yang datang dari keindahan dan keserasian ayat Al-Quran. Selanjutnya, fungsi munasabah. Dalam mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antar satu bagian dan bagian lainnya. Mengetahui atau persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dalam pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Dapat mengetahui mutu dan tingkat kebalaghan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lain. Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Kesimpulan dari materi kali ini, yakni pengertian dari munasabah adalah adanya keserupaan atau kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya perbedaan satu sama lain. Adapun macam-macam dari munasabah, yakni yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, munasabah antar nama surat dengan isi atau tujuan surat, munasabah antar fawatih al-suwar, munasabah antara ayat pertama dengan ayat yang terakhir dalam satu surat, munasabah antar satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat, munasabah antar kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, munasabah antar faswilah dengan isi ayat, dan munasabah antar penutup surat dengan awal surat berikutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.